aja sih Bang yang kemarin itu dimunculkan di persidangan PK? Ya, kalau peristiwanya kemarin itu tentu pertanggungjawaban pidana namanya ya. Pertanggungjawaban pidana itu atau syarat pemidanaan itu salah satunya adalah bahwa pasal yang diterapkan itu harus benar-benar pas dengan perbuatannya. Ya, kedua, unsur pasal itu harus benar-benar terpenuhi. Ketiga, alat bukti itu harus benar-benar diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE. Seperti itu ya. Bang, terkait PK ini kan kemarin, koreksi kalau saya salah, itu hanya Nikita aja atau sekaligus dengan Mail? Oh tidak, itu untuk Nikita. Kalau Mail mungkin minggu depan atau minggu berikutnya kita akan sidang lagi. Ya, ini baru dimasukkan kalau tidak salah ya. Ini baru kita garap memori PK-nya Mail. Saya tidak tahu apakah sudah didaftarkan oleh rekan kami atau belum. Yang jelas bahwa dalam waktu dekat ini PK-nya Mail ini akan kita masukkan. Seperti itu ya. Nah, ini akankah Mail sendiri sidangnya seperti Nikita kemarin yang menghadirkan saksi-saksi ahli juga? Ya tentu, karena begini ya, karena itu adalah kehilapan yang nyata yang menjadi dasar PK bukan novum ya. Makanya tentu kita membutuhkan ahli untuk menjelaskan. Sekalipun juga di dalam memori PK itu sudah kita terapkan bahwa ada kehilapan hakim, tapi tentu di sini perlu dicatat ya, perlu dijelaskan oleh ahli. Karena tujuannya di pengadilan negeri itu kan ada BAP namanya, BAP hasil persidangan, dan BAP hasil persidangan itu nanti dikirim ke Mahkamah Agung, ditembuskan kepada Kejagung ya, seperti itu. Bang, kan beda Mail, beda Nikita ya Bang? Betul? Artinya Mail sendiri prosesnya seperti apa sih Bang nantinya? Maksud saya gini, kan Mail sendiri kan ini lebih intens komunikasinya dengan si korban. Oke. Gimana? Ya gini, fakta-fakta itu nanti kita urai perbuatan apa sih yang dilakukan oleh Mail ini, ya. Apakah benar-benar karena hukum ini ada yang disebut pasal 55 ya, atau pasal 56 ya. Apakah benar ada hubungan hukumnya perbuatannya Nikita ini dengan perbuatannya Mail ini? Nanti kita lihat itu ya, materinya kita benar-benar pelajari bahwa misalnya apakah perbuatan Mail ini terhadap Reza ini benar-benar ada hubungannya dengan perbuatannya Nikita. Misalnya, Mail kamu ngomong begini, ya kan? Nah, apakah itu dapat dibuktikan atau tidak? Kalau tidak, ya kita mengacu ke asas hukum namanya. Asas hukum itu begini, ya saya pergunakan bahasa Indonesia aja, bahwa tidak ada pidana tanpa tidak ada kesalahan tanpa tidak ada pidana tanpa kesalahan, ya. Tidak ada kesalahan tanpa perbuatan yang sempurna. Artinya itu berdiri sendiri. Oleh karena itu makanya unsur pasal itu selalu disebut setiap orang, ya, setiap orang ya. Nah, kemudian ada unsur pasal namanya pasal 55 turut serta, ya kan, seperti itu. Nah, ketika nanti materinya Mail ternyata misalnya memang tidak dapat dibuktikan bahwa apa yang dilakukan Mail ini terhadap Reza itu tidak pernah ada perintah Nikita, itu tambah menguatkan Nikita dong, berarti itu perbuatannya Mail. Nah, tentunya juga perbuatannya Mail ini apakah juga memenuhi unsur pasal 27B ayat 2 atau tidak, ya kan? Seperti itu. Nah, nanti kita urai lagi itu ya. Seperti itu, makanya sebenarnya kita harus pisahkan. Karena itu materinya beda-beda ya, perbuatan Mail dengan perbuatan Nikita ada yang tidak sama. Nah, sehingga memang harus kita pisahkan ya, seperti itu.